ini kita akan melanjutkan pembelajaran agama, yaitu bab 3. Bab 3 yaitu tentang anak soleh judulnya ya. Judul pelajaran kita adalah Aku Anak Soleh. Kemudian indahnya saling menghargai. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna pada bab 2. Masih ingat Asmaul Husna? Apa itu? Nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa Asmaul Husna di dalam Al-Quran? 99. Bagus. Kemudian pada hari ini kita belajar tentang Aku Anak Soleh. Sebelum memulai pelajaran, kita membaca surat pendek dulu. Ayo nak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kafirun. Menyanyikan tentang anak soleh dulu ya, biar semangat. 2, 3. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yes, kafir, no. ya. Semangat belajarnya. Semangat. Ya. Ayo kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, baiklah, ibu akan memulai pelajaran. Sekarang kita simak video pembelajaran tentang anak soleh. Ayo anak ibu, kita simak video pembelajaran. Ibu akan menayangkan video tentang Aku Anak Soleh. Coba perhatikan semuanya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Setelah mempelajari bab 3 ini, diharapkan anak ibu nanti dapat menjelaskan masa agar saling kenal mengenal satu sama lain. Pada pelajaran kita yang terdahulu, pada surat Al-Hujurat kemarin, kita sudah mempelajari tentang bermacam-macam suku. Siapa yang menciptakan suku bangsa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu menciptakan keberagaman. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Kemudian ada yang pendek, ada yang rendah. Itu semuanya diciptakan oleh Allah dalam bentuk keberagaman. Jadi berbagai-bagai macam suku yang ada di Indonesia. Kemudian kita harus menghargai setiap perbedaan. Coba anak ibu semuanya mengamati apa yang ada di ibu tampilkan. Tidak ada yang main-main ya. Coba perhatikan. 1, menghargai perbedaan suku dan budaya tadi ya. Jadi contoh menghargai itu, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus bisa menghormati orang yang berbeda agama. Ada berapa agama kita di Indonesia? 6. Coba sebutkan. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu.
perbedaan. Contohnya di dalam kelas kita ini, kalau ada yang berbeda agamanya dengan kita, bagaimana sikap kita? Kita harus menghargainya. Kemudian kalau ada bahasa teman kita yang lain dari kita, bagaimana sikap kita? Menghormati, tidak boleh kita mengejek bahasa orang lain. Jadi kita harus menghargai perbedaan, karena Allah menciptakan perbedaan itu supaya kita kenal mengenal dan saling hidup rukun. Lalu yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Ini sebagaimana yang disebutkan tadi, di Indonesia terdapat 6 agama. Jadi kita harus menghargai keyakinan orang lain. Sebagaimana tadi kita baca surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu menggambarkan bahwa kita berbeda keyakinan. Jadi ada agama Islam, ada agama Katolik, ada agama Kristen. Jadi kita berbeda keyakinan. Kita harus bisa menghargai keyakinan orang lain. Jadi kita harus menunjukkan perilaku terpuji. Jadi kita saling menghargai, saling hidup rukun, itu menunjukkan sikap terpuji. Apa itu sikap terpuji? Siapa yang tahu? Sikap terpuji. Jadi apa contoh sikap menghargai pendapat orang lain? Coba perhatikan. Apa contoh sikap menghargai perbedaan pendapat orang lain? Tidak menghina pendapat orang lain. Jadi kita tidak boleh menghina atau mengejek pendapat orang lain. Kita dengarkan. Yang kedua, mendengarkan orang lain sedang berbicara. Ini adab yang baik atau adab terpuji. Ketika orang lain berbicara, contohnya orang tua kita umpamanya, guru sedang menerangkan pelajaran, itu harus kita perhatikan. Kita dengarkan orang lain sedang berbicara. Kemudian hindari sikap menyalahkan pendapat orang lain. Kalau berbeda pendapat, kita harus menghormatinya pendapat orang lain. Tidak boleh kita mengejek orang lain. Kemudian menjunjung tinggi hasil musyawarah. Inilah yang ibu maksud tadi ya. Menjunjung tinggi hasil musyawarah. Apapun keputusan musyawarah, kita harus hargai. Menjunjung tinggi namanya ya, kita hargai. Kemudian melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Jadi apapun keputusan musyawarah, kita harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, menerima perbedaan. Jadi ada 4 contoh indahnya saling menghargai. Ada 4 contoh tadi. Ini yang keempat, menerima perbedaan. Setiap Muslim harus bisa menerima adanya perbedaan. Sebagaimana yang disebutkan tadi, walaupun berbeda-beda agama, suku dan bahasa, namun kita tetap satu. Sebagaimana disebutkan di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ada semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda suku, agama dan bahasa, namun kita tetap satu. Itulah. Khalifah adalah tugas manusia. Khalifah, apa yang disebut khalifah tadi? Pemimpin. Bagus, Nami. Jadi yang disebut khalifah adalah pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin. Yang Allah tugaskan di muka bumi. Kemudian menjaga alam agar tetap lestari. Allah menciptakan di muka bumi ini adalah manusia yang menanam pohon. Menanam pohon, tidak boleh kita mencabut pohon. Itu namanya kita memanfaatkan bumi dengan baik, menjaga lingkungan dengan baik. Kemudian kita tidak boleh, Ibu sampaikan pada hari ini Ibu akan membagi tugas kelompok.
kelompok kita membuat kesimpulan pelajaran, yaitu indahnya kebersamaan, bahwa kita dianjurkan untuk menghargai perbedaan dan menghormati sesama. Tidak boleh kita membeda-bedakan teman. Jadi indahnya kebersamaan. Dengan hidup rukun kita akan saling kenal mengenal, saling menghargai dan saling menghormati, saling berbagi, menjadikan hidup kita akan menjadi tenang dan nyaman atau tentram. Itulah kesetikan ya. Ibu akan membuat tugas kelompok 1 nanti tolong ceritakan bagaimana kita menghargai agama orang lain atau keyakinan orang lain. Coba ceritakan nanti ya bagaimana cara kita menghargai agama dan keyakinan orang lain. Ini untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2. Coba perhatikan gambar. Bagaimana kita bermacam-macam suku dan budaya. Bagaimana cara kita menghargainya nanti ya? Bagaimana cara menghargainya suku dan budaya yang ada di bangsa kita atau di lingkungan kita. Kemudian yang kelompok 3. Kelompok 3, coba perhatikan gambar. Ini adalah kegiatan bermusyawarah. Bagaimana kita kelompok 1 membacakan hasil kelompoknya ke kelompok 2. Kelompok 2 membacakan hasil diskusinya ke kelompok 1 ya. Nah, mulai dari sekarang. Coba kerjakan. Bagaimana cara menghargai pendapat orang lain tadi? Apa yang sudah disampaikan tadi? Tuliskan. Tidak mengejek pendapat orang lain dan menerima pendapat orang lain. Cara menghargai pendapat orang lain adalah dengan tidak mengejek pendapat orang lain dan menghargai pendapat orang lain dan menerima pendapat orang lain. Ini adalah musyawarah. Ini adalah musyawarah. Cara menghargai pendapat. Cara menghargai pendapat orang lain adalah menerima pendapat orang lain dan menghargainya dan tidak mengejek pendapat orang lain. Adalah agama yang berbeda agama. Kita harus menghargai agama orang lain. Di Indonesia terdapat 6 agama. 1 Islam, 2 Kristen, 3 Hindu, 4 Katolik, 5 Buddha, 6 Konghucu. Kita harus menghargai agama orang lain yang bisa mendapat orang lain. Ini adalah agama di Indonesia. Di Indonesia terdapat agama 6. 1 Islam, 2
Ini adalah gambar kebudayaan di Indonesia. Kita harus menghargai suku dan budaya yang ada di Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda tujuan. Ini adalah contoh gambar suku yang ada di Indonesia. Kita harus menjaga, kita harus menghargai suku dan budaya yang ada di Indonesia. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi apa yang kalian dapatkan dari gambar yang Ibu bagikan tadi, apa yang dapat diambil kesimpulannya? Coba kelompok 1, gambar apa tadi yang Ibu bagikan? Agama yang ada di Indonesia. Kita harus menghargai agama dan keyakinan orang lain. Yang kedua, kelompok 2, gambar apa yang sudah Ibu bagikan tadi? Suku dan budaya. Suku dan budaya. Jadi di Indonesia terdapat bermacam-macam suku dan budaya. Kita harus menghargai suku dan budaya orang lain, tidak mengejek suku dan bahasa orang lain. Kemudian yang ketiga, gambar apa yang sudah Ibu bagikan tadi? Sudah diapakan tadi ya? Tentang musyawarah. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain, tidak meremehkan pendapat orang lain. Jadi itulah tepuk semangat. Alhamdulillah, hari ini nampaknya Ibu masih semangat untuk belajar. Tugasnya yaitu membuat menarik garis. Boleh diwarnai ya garisnya. Kerjakan berkelompok. Jadi semuanya harus aktif semuanya ya. Kita mengerjakan tugas kelompok. Kerjakan masing-masing kelompok masing-masing ya. Nah, coba kerjakan. Boleh diwarnai. Kita menarik garis. Yang pertama kita menarik garis. Yang kedua, tuliskan sikap saling menghargai. Nah, bagaimana sikapnya? Keragaman suku bangsa. Jadi sebutkan suku yang ada di lingkungan kita. Nah, mulai dari sekarang ya. Lah, kerjakan. Nama kelompok. Kan nama kelompoknya ya. Di sini juga kelompok. Nama kelompoknya dituliskan. Kelompok 1. Tuh bikin mes di sini. Ya, sebutkan. Tulis nama, siapa ketuanya, siapa anggotanya, tuliskan di situ ya. Ayo kerjakan ya, tulis kelompoknya. Nama. Apa boleh? Nah, nih, lisi ya. Dibagi tugasnya. Garis. Iya, diwarnai. Dibagi tugasnya ya. Kan 3 lembar itu. Dibagi tugasnya. Nanti menuliskan nama-nama suku kawan. Kemudian cara menghargai, tulis pula oleh Lauza. Ibu akan kumpulkan tugasnya karena waktunya sudah habis. Ibu kumpulkan tugas kelompoknya. Ayo kelompok 1, mana tugasnya?
kelompok yang ibu bagikan tadi. Sekarang ibu tanya lagi ya. Coba kelompok 1. Apa yang kamu dapatkan dari pelajaran yang ibu bagikan tadi? Coba sebutkan. Kami satu kelompok, Bu, berbeda suku, Bu. Namun supaya rukun, kami saling menghargai dan menghormati, Bu. Ya, bagus. Kemudian kelompok 2. Bacakan hasil kelompoknya. Hasil kelompoknya, Ya. kami punya agama yang sama, tapi kami berbeda suku, tapi kami tetap bertoleransi. Bagus, itu hasil kelompoknya. Yang ketiga, apa yang kalian dapatkan dari hasil diskusi kelompoknya tadi? Coba bacakan hasil kelompoknya, Vivi. Untuk menghadapi perbedaan, kita harus saling menghormati dan menghargai di mana, baik di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Bagus. Jadi dengan demikian, Ibu akan memberi latihan. Ibu bagikan soal ya. Bagikan soal, dikerjakan soalnya. Tulis nama masing-masing. Ini tugas masing-masing ini ya. Nah, ini tugas masing-masing. Yang tadi tugas kelompok. Nah, coba diisi ya. Tuliskan nama. Ini tugas masing-masing. Jadi ditulis nama masing-masing. Nama di atas. Diisi, dijawab. Tidak boleh mencontek ya. Masing-masing mengerjakan, tidak boleh mencontek. Tugasnya ke depan. Ayo dikumpulkan. Jadi tadi Ibu sudah membuat tugas kelompok, kemudian tugas individu. Jadi sudah kita kumpulkan tugas kelompok dengan tugas individu. Sekarang untuk tugasnya minggu depan, untuk tugas di rumah, Ibu ada membuat tugas, buatlah nanti logo tentang hidup rukun. Jadi masing-masing kalian membuat logo tentang hidup rukun. Jadi buatlah nanti di rumah masing-masing dibuat logonya tentang hidup rukun. Ini Bu bagikan kertas, kerjakan di rumah nanti ya. Besok kita kumpulkan besok pagi. Besok pagi dikumpulkan.